Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Putri, NIM 2333255 dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen pengolahan usaha. Kalau berbicara tentang manajemen, berarti kita berbicara tentang manajemen fungsinya, yaitu ada 4 minimal. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, directing, pengarahan. Dan keempat, kontak kontrolnya atau evaluasi. Nah, untuk itu kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning ada kaitannya dengan rencana. Rencana itu adalah desain. Contohnya ketika kita ingin kuliah dalam 3,5 tahun, kita pengen punya keinginan 3,5 tahun, yaitu keinginan bukan rencana. Keinginan baru satu bagian dari keseluruhan rencana. Yang rencana sudah tertuang, kita sudah mulai melakukannya bagian tertuang secara tertulis itu mulai dari memikirkan, menimpa, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Jadi dalam kurun waktu 3,5 tahun itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, supaya dalam kurun waktu 3,5 tahun itu cepat selesai, berarti setiap mata kuliah harus lulus semuanya. Lulus dengan nilai maksimal. Rata-rata bekerja orang yang lulus dengan nilai maksimal itu biasanya bermain penuh, sekarang ya dikurang-kurangin. Yang biasanya membaca, sekarang minimal membaca. Yaitu ada kemajuan atau paradigma berpikir agar lebih baik, menimbang dan memutuskan tujuan, yaitu apa yang seharusnya dilakukan, seperti apa, agar lebih baik kehidupan dengan jelas dan dengan perjuangan yang tidak sedikit. Kita perlu menetapkan tujuan, seperti perlu mencari alternatif 1, 2, dan 3, kemudian mencari alternatif tersebut, lalu memikirkannya dan menilainya. Setiap alternatif terbaik dengan segala desain, persoalan dengan segala alasan, dan kemudian kemungkinan dan apa semua kekuatan yang mungkin bisa kita lakukan terkait dengan alternatif tersebut. Yang kedua yaitu organisasi atau pengorganisasian, yaitu proses pengelompokan, bagaimana menentukan kegiatan, penyertaan kegiatan, penyerahan delegasi untuk menentukan kegiatan itu, melainkan atau melakukan pengelompokan yang jelas, yaitu usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapa, siapakah pemilik ini, itu harus jelas. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengendelegasian dalam kaitan ini adalah kondisi yang dimana pada akhirnya kita bisa ditegasan dalam proses memanajemen pengolahan usaha dalam kaitannya. Organisasi berarti melakukan sesuatu pada tempatnya. Mengelompokkan pekerjaan ini dilakukan oleh sesuai keahlian dan bidangnya. Kemudian diperhatikan bagaimana bos sebagai pemimpin memberikan wewenang terhadap orang-orang yang ia perhatikan sesuai kompetensi tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian wewenang adalah pemberian pembebasan, yaitu untuk berpartisipasi, artinya siapapun yang berada di sekitar itu harus diberikan untuk mengkreasikan diri, karena yang namanya wirausaha bisnismen adalah kewirausahaan itu tidak berdetik dengan aturan-aturan yang mengikat. Yang kedua, memberikan dalam delegasi wewenang itu ada semacam kebebasan ekspektasi. Itu enaknya ketika kita berkarya dalam bidang wirausaha, tidak seperti jadi seorang pegawai PNS, jadi anak buah orang di perusahaan atau dimanapun, semua terikat dengan aturan-aturan yang harus, kalau tidak begini, kalau tidak begitu. Jadi banyak hal-hal yang harus dipatuhi dan banyak mengatur itu dikendalikan dengan amat jelas.
Dari teori X-May, masih ingat? Teori X menyatakan bahwa manusia itu bernafas, siapapun dia nggak usah ditolak. Dasar sifat malas di diri kita masing-masing, yaitu orang-orang yang memiliki motivasi. Nah, itu ialah teori X-May. Artinya teori ini dibantah oleh teori Y. Walaupun sifat dasar manusia itu pemalas, tapi tetap ada motivasi yang mengganjal, yang mendorong diri untuk mengambil keputusan itu untuk lebih baik di mana dan keluar dari masalah tadi. Nah, untuk itu yang perlu kita perhatikan dalam konteks daring ini adalah menyerahkan orang-orang, karena dasarnya manusia itu pemalas. Memang perlu dikirakan kalau kita pemilik organisasi dan pimpinan, kita punya kewajiban untuk menggerakkan malas tadi supaya mau bekerja, ada standar dan ada kondisi-kondisi agar mereka mau belajar dan bergerak. Yang ketiga yaitu pengarahan. Sekarang kita bicara tentang directing, menggerakkan manusia agar orang sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan oleh organisasi atau oleh saudara sebagai bos ketika memiliki bisnis tertentu bersama dengan teman-teman dan rekan-rekan kita atau anak buah kita. Kita harus mampu menjadi penggerak, menggerakkan mereka, karena sifat dasar manusia tadi pemalas. Mudah-mudahan kita bisa menggerakkan manusia dengan sifat dasar manusia tadi agar mau bekerja. Seperti apa strategi yang bisa kita lakukan, yaitu seperti perilaku bekerja kita lakukan dengan bagaimana mengondisikan agar setiap arahan dan mereka bisa berpikir dengan kita lakukan bahwa mereka bekerja untuk dirinya, sehingga walaupun tanpa diminta sekalipun mereka mau mengendalikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah pihak di dalam ikatan supaya ada kemajuannya. Yang terakhir yaitu kontak kontrolnya atau pengenaluasi. Dalam kontak ini kita diajarkan bagaimana mengkontrol atau mengatur berbagai permasalahan dari step yang harus dilalui agar bisa maju terus, agar dapat mengganti tujuan kita. Dan sedikit penjelasan tentang pembahasan kita tadi, yaitu manajemen adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, perencanaan, dan pembahasan terhadap pekerjaan dalam suatu proyek. Sedangkan mengelola yaitu menganalisa dan menghubung-hubungkan berbagai informasi atau data untuk disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan dimanfaatkan. Yang selanjutnya perencanaan tenaga kerja, yaitu memperhatikan kebutuhan dan sumber tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya tentang pembahasan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.